Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi, lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Babak 81. Sekarang setelah kata-katanya sampai pada titik ini, Su Chen tidak bisa menolak. Bagus. Melihat Su Chen setuju, Zhao Suya tersenyum bahagia dan berkata, "Kalau begitu tunggu guru sebentar, saya akan ganti baju dan keluar membeli makanan. Hari ini guru akan memasak sendiri, jadi kamu bisa mencicipinya masakanku." "Masalah?" Su Chen berkata dengan sopan. "Apa masalahnya? Kamu telah banyak membantu guru. Ini yang harus kamu lakukan." Setelah mengatakan itu, Zhao Suya pergi ke lemari, mengeluarkan 2 set pakaian, dan bertanya, "Su Chen, menurutmu yang mana dari 2 pakaian ini yang terlihat lebih bagus?" Su Chen melihatnya sekilas, yang satu adalah rok bungkus hitam, dan yang lainnya adalah rok panjang dengan kerah lurus. Masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Dengan sosok dan wajah Zhao Suya, tidak peduli yang mana yang dia kenakan, dia seharusnya baik-baik saja. "Gaun panjang itu," Su Chen berkata dengan santai. "Baiklah, guru, saya akan mendengarkanmu." Setelah berdandan sebentar, keduanya keluar bersama. "Suya, kamu benar-benar baik. Aku memberimu rumah dan menjadi muridmu yang baik. Aku tidak menyadari kamu adalah gadis yang sangat memuja uang ketika aku masih di sekolah." Begitu dia keluar, dia mendengar suara menggoda. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah teman sekelas Zhao Suya, Qi Mingyu. "Qi Mingyu, apa yang kamu lakukan di sini?" Zhao Suya berkata dengan ekspresi tidak senang. "Sekadar berterima kasih kepada Su Chen, saya memintanya datang untuk makan malam, tetapi rasa di mulutnya berubah." Selain Qi Mingyu, ada 2 pria di belakangnya. Mengenakan celana kamuflase pudar, rompi ketat di tubuh bagian atas, dan sepatu bot kulit militer di kaki, penampilan ini tidak terlihat seperti gangster biasa. "Suya, jangan terlalu gugup. Aku baru tahu kamu sudah pindah ke rumah baru, jadi aku datang untuk melihat apakah kamu butuh bantuan." Saat dia berbicara, Qi Mingyu memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tersenyum lagi, dan matanya tidak pernah lepas dari Su Chen. "Aku sudah selesai pindah, aku tidak membutuhkanmu di sini lagi. Suya, jangan terlalu kejam. Aku juga melakukan ini untukmu. Bagaimana jika anak ini mengganggumu? Su Chen adalah muridku, bagaimana dia bisa menggangguku, jadi cepat keluar dari sini, kita pergi, jangan menghalangi kita." Ketika saya masih di sekolah, saya hanya berpikir Qi Mingyu agak menyebalkan. Sekarang saya sadar kalau orang ini tidak hanya menyebalkan, tapi juga menyebalkan. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini. Suara yang tiba-tiba ini membuat Zhao Suya tampak terkejut. Dia tidak tahu ada orang lain di sini. Melihat ke belakang, Su Chen melihat 2 pria mengenakan jas hujan hitam dengan topeng di wajah mereka, sehingga sulit untuk melihat penampilan mereka. "Siapa kamu?" Zhao Suya tampak panik saat melihat 2 orang mengenakan jaket hitam. Sekilas terlihat jelas bahwa kedua orang ini bukanlah orang baik. "Suya, jangan takut, aku di sini untuk melindungimu." Sebelum kedua orang itu bisa mengatakan apapun, Qi Mingyu melangkah maju dan berbicara dengan benar. "Nak, itu bukan urusanmu di sini. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah." "Siapa kalian berdua? Di siang bolong, kalian sebenarnya ingin menyerang teman sekelasku dan mencari kematian." Setelah berbicara, Qi Mingyu menyapa dan berkata, "Yang mulia, Xiao Wang, saya bertemu dengan 2 orang buta, jadi saya serahkan kepada Anda untuk menanganinya." Setelah mendengar sapaan Qi Mingyu, 2 pria kuat yang berdiri di belakangnya berjalan. "Tuan Muda Qi, mundur saja dan serahkan kedua orang ini pada kami. Ingatlah untuk gesit dan jangan buang waktu." "Saya mengerti, Tuan Qi, Anda dapat yakin, kami adalah yang terbaik dalam hal semacam ini." Saat ini, Qi Mingyu sedang dalam suasana hati yang baik. "Awalnya, saya membawa Wang dan Xiao Wang ke sini untuk menangani Su Chen. Namun di luar dugaan, saya bertemu dengan 2 orang pria yang matanya tidak panjang. Sekarang, dia bisa mengambil kesempatan untuk mengekspresikan dirinya di depan Suya. Ketika saatnya tiba, dia akan melihat dengan jelas siapa yang lebih cocok dan pria yang bisa memberinya rasa aman yang lebih baik." Berdiri di samping, Qi Mingyu menyalakan rokok dengan sikap sok dan berkata, "Suya, kamu mungkin tidak tahu bahwa Raja dan Raja adalah pengawal yang baru saja saya pekerjakan, dengan gaji bulanan 10.000. Bahkan jika pasukan khusus dari wilayah militer bertemu mereka, sangat mudah untuk menjauh dari 2 orang idiot yang mencari masalah ini." Zhao Suya tidak berkata apa-apa. Karena saat ini, kami hanya bisa mengandalkan Qi Mingyu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun keterampilan Su Chen bagus, kedua pria berjas hitam itu jelas tidak mudah untuk dihadapi. Setelah pamer, tiba waktunya untuk tampil. Qi Mingyu berkata, "Yang mulia, Xiao Wang, mari kita mulai dengan cepat, jangan buang waktu." "Bagus." Setelah mengatakan itu, kedua pria berseragam kamuflase itu mengayunkan tinju mereka dan bergegas ke depan. "Lihat apakah aku tidak mematahkan tulangmu hari ini. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memberimu tumpangan dan kemudian mulai berbisnis." "Retakan, retakan."
Suara retakan tulang terdengar seperti petasan. Dalam waktu kurang dari 5 detik, kedua pengawal Qi Mingyu semuanya roboh, seperti genangan lumpur, dan mereka tidak dapat dibangunkan. Qi Mingyu di samping tercengang. Wajahnya pucat dan dia berkeringat banyak. Bagaimana ini mungkin? Mereka berdua lebih kuat dari pasukan khusus. Bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan mudah? Kedua pecundang ini berbaring, dan kamulah yang berikutnya. Suara, celepuk. Qi Mingyu berlutut dan bersujud 3 kali. Dua kakak laki-laki tertua, setiap kesalahan ada salahnya, dan setiap hutang ada pemiliknya. Saya hanya lewat, dan saya ingin pamer. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda sama sekali. Ngomong-ngomong, bukankah targetmu adalah bajingan Su Chen? Cepat tangani dia. Waktumu sangat berharga. Tidak ada gunanya menyia-nyiakannya untukku. Kedua pria berbaju hitam itu saling memandang, seolah-olah mereka benar-benar tidak ingin membuang waktu untuk Qi Mingyu, jadi mereka berkata, "Mari kita mulai bisnis dulu dan singkirkan anak ini. Sedangkan untuk wanita ini, kita bisa ambil kembali dan bersenang-senanglah nanti." Bagus. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini, bisik Su Chen. Haha nak, kamu sudah menjadi orang yang sekarat, tidak perlu tahu banyak. Senyuman yang sulit dipahami dan aneh muncul di bibir Su Chen, dan dia berkata, "Karena kamu begitu percaya diri untuk membunuhku, ayo cari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya." Nak, itu cukup menarik. Bagaimanapun, kamu akan segera mati, jadi kami akan mengabulkan permintaan terakhirmu. Su Chen, kamu tidak boleh pergi bersama mereka, kata Zhao Xuya dengan keras. Tidak masalah, tunggu saja di sini. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengikuti kedua pria berbaju hitam itu ke sudut. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika tidak, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Bab 82. Karena kamu sangat ingin tahu, maka dengan enggan kami akan memberitahumu dan membiarkanmu mati dengan tenang. Namaku Hantu Hitam, dan dia Hantu Putih. Orang yang meminta kami datang dan membunuhmu tidak lain adalah orang terkaya di Jiangbei, Chu Xinrong. Chu Xinrong. Su Chen bergumam, membenarkan bahwa dia tidak mengenal orang ini. Tapi dari petunjuk lain, saya sudah menebak siapa orang itu. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja membunuh Chu Tenggara, mungkin untuk membalaskan dendam putranya. Ya, Chu Xinrong mengambil 10 juta untuk membeli hidupmu. Sambil berbicara, negro itu memandang Su Chen dari atas ke bawah dan berkata sambil mencibir. Ketika saya menerima bisnis ini, saya pikir ini akan menjadi tugas yang sulit. Saya tidak pernah menyangka bahwa kami akan diminta untuk datang dan berurusan dengan seorang anak laki-laki yang bahkan tidak memiliki rambut. Cek, 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 uangnya sekarang sangat bagus. Nak, Chu Xinrong berkata bahwa dia ingin mengenalmu secara pribadi. Jika kamu tidak ingin menderita, ikuti saja aku. Lalu bagaimana jika aku tidak ikut denganmu? Su Chen berkata dengan tenang sambil mencondongkan tubuh ke samping. Tidak pergi. Mata negro itu menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kamu baru saja melihat bahwa kedua orang besar dan bulat itu tangan dan kakinya dipatahkan oleh kami. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki ruang untuk berjuang di depan kami? Tentu saja, kalian berdua yang kalah bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Setelah mendengar ini, ekspresi negro itu berubah dan dia berkata dengan suara dingin. Hantu Putih, berhentilah bicara omong kosong pada anak ini dan segera singkirkan dia. Bagus. Setelah mengatakan itu, Bai Gui mengambil langkah ke depan, tangannya membentuk cakar elang, dan bergegas menuju Su Chen seperti harimau lapar menerkam makanan. Keterampilan cakar elang. Su Chen tersenyum dan berkata, posturnya cukup bagus, tapi kekuatannya masih kurang. Di saat yang sama, Hantu Putih telah menyerbu. Su Chen hanya menoleh sedikit dan dengan mudah menghindari serangan Hantu Putih. Kemudian dia menyatukan jari-jarinya dan menusuk langsung ke dada Hantu Putih. Meninggal mendadak di tempat. Bagaimana ini mungkin? Melihat tubuh Hantu Putih itu, negro itu tercengang. Dia tahu kekuatan Hantu Putih, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah. Tiba-tiba, negro itu mengerti segalanya. Tidak heran Chu Xinrong akan menghabiskan 10 juta untuk membeli nyawanya. Anak ini sangat kuat sehingga kamu tidak bisa membunuhnya hanya dengan mengandalkan kungfumu sendiri. Anak baik, aku tidak menyangka kungfumu begitu kuat. Kami melakukan kesalahan, tapi ku beritahu, aku, seorang negro, telah menjadi pembunuh selama bertahun-tahun dan aku tidak pernah melakukan kesalahan. Meskipun kamu membunuh Hantu Putih, tanganku ada kartu truf lainnya. Setelah mengatakan itu, negro itu mengeluarkan Desert Eagle yang disematkan di pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Su Chen. Wah, kenapa kita tidak masih punya tangan seperti itu? Biar ku beritahu, Chu Xinrong sudah bicara. Akan lebih baik jika kami membawamu kembali hidup-hidup, tapi jika kamu tidak bisa dibawa kembali, maka kamu akan menjadi ditembak mati di tempat. Setelah mengatakan itu, senyuman di wajah negro itu menjadi semakin cerah. Jadi, jika kamu masih tidak menyerah, jangan salahkan aku karena kejam. Menghadapi moncong pistol yang gelap, Su Chen tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Beri kamu kesempatan. Jika kamu memberitahuku di mana Chu Xinrong berada, maka aku akan memberimu kematian yang layak. Jika kamu tidak bekerja sama, maka aku akan membuat hidupmu sengsara. Haha.
Negro itu tertawa terbahak-bahak. Nak, menurutku kamu sedang bermimpi. Tahukah kamu bahwa benda di tanganku itu disebut pistol? Betapapun kuatnya kungfumu, kamu hanya perlu sebutir peluru kecil untuk mendapatkannya. Hidupmu. Su Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya. Tidak, karena kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah mengatakan itu, Negro itu langsung menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Suara, bang. Seekor ular api merah menyembur keluar dari moncongnya yang hitam pekat, dan peluru elang gurun langsung mengenai wajah Su Chen. Haha, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Sebelum Negro itu menyelesaikan kata-katanya, dia membeku di tempat. Kakiku gemetar, seolah-olah aku baru saja melihat hantu. Karena pelurunya berhenti setengah meter dari Su Chen. Melayang di udara. Tidak bisa melangkah lebih jauh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menghentikan peluru? Kali ini Niga itu benar-benar bingung. Saat ini, dia bahkan menyesali situasinya. Jika saya tahu bahwa orang bernama Su Chen ini begitu hebat, bahkan jika saya memberinya 100 juta, saya tidak akan mampu menjalankan bisnis ini. Katakan padaku, di mana Chu Xinrong? Su Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Mereka ada di Koko Bar, kotak 402. Kata Negro itu dengan gemetar. Aku sudah tahu semua yang perlu kamu ketahui. Kamu bisa pergi dan mati. Setelah mengatakan itu, aliran udara hitam keluar dari tangan Su Chen dan meledak di dada pria kulit hitam itu, membunuhnya di tempat. Di depan pintu unit komunitas, Zhao Suya dengan cemas menunggu Su Chen kembali, hatinya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Suya, aku menyarankanmu untuk tidak cemas. Kamu telah melihat kekuatan kedua orang itu. Mereka telah melenyapkan kedua pengawalku, belum lagi Su Chen. Kurasa, anak itu pasti sudah diurus, jadi jangan menunggu di sini. Kim Mingyu berkata dengan penuh semangat, kebetulan restoran Sichuan baru dibuka, kita bisa mencobanya. Kim Mingyu, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai bisu jika kamu tidak berbicara. Jika ponselnya tidak kehabisan baterai, dia pasti akan menelepon polisi. Suya, jangan marah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dilihat dari situasi ini, Su Chen pasti tidak akan selamat. Jika dia bisa kembali hidup-hidup, maka aku akan melompat ke tempat sampah dan membiarkan pemulung menanganinya. Aku akan mengambilnya. Kalau begitu, langsung saja masuk. Suara tiba-tiba ini mengejutkan Kim Mingyu. Tiba-tiba dia melihat ke depan dan terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berbicara ternyata adalah Su Chen. Su Chen. Melihat Su Chen, Zhao Suya bergegas mendekat, melihat ke kiri dan lagi, karena takut dia akan terluka. Jangan khawatir, aku sudah mengalahkan mereka semua. Zhao Suya adalah orang biasa, dan Su Chen tidak ingin dia mengetahui begitu banyak hal berdarah. Untung kamu tidak terluka. Zhao Suya menamparkan dadanya, tampak terkejut, menyebabkan dua gelombang di depannya bergetar. Su Chen, kamu sebenarnya masih hidup. Wajah Kim Mingyu pucat dan dia hampir jatuh ke tanah. Kedua orang itu jelas merupakan pembunuh profesional, dan mereka bahkan tidak bisa menghadapinya. Jadi seberapa kuat dia? Kenapa, kamu terkejut karena aku masih hidup? Tidak. Kim Mingyu berkata dengan cepat, Suya, bukankah kamu dan Su Chen pacaran? Ini sudah larut. Kamu cepat pergi dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku baru saja mendengar bahwa kamu akan melompat ke tempat sampah, jadi jangan terburu-buru pergi dan penuhi janjimu dulu. Bersambung.